Hai, nama saya Alfaxiam, tapi sering disapa dengan panggilan Faki. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan individu dalam organisasi dan organisasi sebagai dialog. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu organisasi, individu, dan dialog. Yang pertama, organisasi. Jadi organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kedua, individu. Jadi, individu adalah organisme tunggal yang hidupnya terdiri sendiri dan bersifat bebas. Baiklah, yang ketiga, dialog. Apa itu dialog? Jadi, dialog merupakan sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih. Baiklah, ketika kita sudah mengerti dan paham pada inti yang akan kita bahas, kita akan masuk ke dalam materi. Perubahan individu dalam organisasi. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Selanjutnya, saya akan arahkan pada 4 variabel tingkat individual, yaitu karakter biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, kemampuan. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Seluruh kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor, yaitu A. Kemampuan intelektual. Ada 7 dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan intelektual, yaitu kecerdasan normatif, kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat, pemahaman verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca dan didengar, serta menghubungkan kata satu dengan yang lain, kecepatan konseptual, kemampuan mengenai kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat, penalaran induktif, kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah itu, penalaran deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari satu argumen, ingatan, kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu, visualisasi ruang, kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya dalam ruangan diubah. Kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perlakuan seseorang. Pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Jadi, keempat poin yang tadi adalah suatu keadaan yang dapat mengubah individu dalam organisasi. Baiklah, kita akan menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu organisasi sebagai dialog.
Seperti apa yang sudah saya bahas tadi, pengertian organisasi dan dialog. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dialog organisasi ialah komunikasi yang berbentuk pertukaran pemikiran antara dua orang atau lebih dalam satu organisasi. Dialog organisasi ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Di dalam dialog organisasi seringkali membahas tentang keresahan-keresahan antara anggota organisasi, membedah buku, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyimak materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.